Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai amal soleh pemberat kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dengan majelis ilmu, di mana para malaikat mendoakan kita, dan niat perjalanan kita menuju masjid ini kalau diniatkan untuk mencari ilmu dicatat sebagai jihad fisabilillah, sebagai perjuangan yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang taubat dan istighfar. Salah satunya pada surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Begitupun dalam surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang taubat dan istighfar. Maka insyaallah saya akan mencoba menguraikan pada kesempatan yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan salat subuh ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah, bisa mengambil ibrah, dan bisa mengamalkan apa yang telah Allah rumuskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW waktu kami belajar dulu. Dalam hadis Tirmizi disebutkan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Siapapun kita selain Rasulullah SAW tidak pernah lepas dari dosa, tidak pernah lepas dari kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah. Di situ ada kalimat at-tawwabun. Apa artinya Bapak Ibu at-tawwabun dengan al-mustaghfirun? Ada yang tahu? Ini adalah dua istilah dalam agama kita yang memang ada yang hampir menyamaratakan saja, mensamakan istilah ini. Sebenarnya berbeda. Tabayatubu, kembali. Kalau istaghfara yastaghfiru berarti kita meminta ampun. Kalau kita lihat ayat tadi, yaitu ada perintah istighfar dan taubat. Wa ya qaumi istaghfiru
rabbakum summa tubu ilaih. Dan memang istighfar itu bisa diucapkan untuk orang lain. Tetapi kalau taubat itu harus yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan. Ketika kita menyebut astaghfirullah, 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 itu bisa kita ucapkan untuk anak kita, untuk keluarga kita, dan kita bisa meminta ampunkan untuk orang-orang yang kita cintai. Tetapi kalau taubat ini lebih spesifik. Misalkan ada orang yang bertaubat dari merokok, atau bertaubat dari minuman keras, atau bertaubat dari zina, atau bertaubat dari dosa-dosa besar, riba, maka itu harus yang bersangkutan. Nah, disinilah keutamaan taubat dan istighfar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu terbuka seluas-luasnya untuk hambanya untuk bertaubat. Bahkan itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Apa itu taubat yang nasuha? Taubat yang murni, hanya mengharap ridho Allah. Taubat yang sungguh-sungguh. Kalau misalkan ada dosa yang pernah kita lakukan, sempat kita terjerumus ke dalam maksiat, sempat kita minum minuman keras, sempat kita meninggalkan sholat, sempat kita makan riba dan sebagainya, maka di situ Allah akan masih meminta kepada kita untuk bertaubat. Tubu, Allah perintahkan kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali faidah orang-orang yang selalu bertaubat, orang-orang yang selalu beristighfar. Karena selama kita hidup pasti ada godaan hidup di dunia, pasti ada kesalahan-kesalahan ringan, maka kita diperintahkan untuk beristighfar. Setelah sholat subuh misalkan tadi kita membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena memang bukan hanya maksiat saja yang harus kita minta ampunkan kepada Allah, amal soleh pun kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk beristighfar. Karena mungkin ada yang lalai, ada lupa, ada tidak khusyuk, ada ujub, riya dan sebagainya. Kita selalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Masya Allah, demi Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, wallahi, demi Allah, Rasulullah SAW beliau membaca istighfar tidak kurang fil yaum la astaghfirunallaha fil yaum aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Ya, kita mungkin hanya disyariatkan 3 kali setelah sholat, tapi Rasulullah SAW yang sudah maksum dari dosa-dosanya, yang sudah Allah ampunkan dosa-dosanya, masih meminta ampun pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Muttafaqun alaih. Dan di riwayat Muslim dikatakan bahkan sampai 100 kali Rasulullah SAW membaca astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Jadi ini amalan yang usikum wa iyaya nafsi, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mungkin ada yang sempat terlupakan. Inilah kalimat penggugur dosa-dosa kita. Mungkin kita lupa masuk masjid tadi, lupa berdoa, atau mungkin ketika kita keluar masjid lupa berdoa, atau mungkin ketika memakai sandal terpakai sandal orang lain. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi itu juga termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang paling utama jamaah, dalam surah Ali Imran itu dikatakan beristighfar sebelum subuh. Al-mustaghfirina bil ashar. Ini Allah samakan derajatnya dengan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang sabar, as-sabirin. Kemudian orang-orang al-qanitin, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ruku, orang-orang yang istiqamah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang meminta
ampun kepada Allah ketika waktu sahur. Jadi ketika kita bangun pagi misalkan jam 2, jam 3, setelah kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Insya Allah itu terpenuhi 100 kali kalau kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sibuk di pagi hari mengajar, ke pasar, ke kantor, kita memperbanyak istighfar. Atau mungkin ibu-ibu ada yang di rumah menyapu rumah, astaghfirullah, 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 sambil mengasuh anak. Bapak-bapak mungkin ada yang di toko, ada yang di pasar, ada yang di kantor, astaghfirullah. Selama perbuatan itu masih tidak membutuhkan fokus, ya, kecuali supir ya. Kalau supir mungkin bisa mengganggu kerjanya, bisa mengakibatkan bahaya. Maka untuk sopir mungkin ketika jalan lurus bisanya istighfar, astaghfirullah. Tapi kalau ketika jalan tidak lurus harus fokus. Nah, itulah keutamaan istighfar yang banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antaranya Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengabulkan doa kita. Dan banyak para ulama ketika mereka mempunyai sebuah hajat, mereka beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan ketika sholat Jumat itu kata khatib, fastaghfiruhu innahu wattawwabur rahim. Jadi waktu yang sangat singkat untuk berdoa itu antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua, itu waktu yang sangat mustajab. Sehingga para ulama itu banyak yang membaca istighfar ketika waktu itu. Apapun hajatnya, Allah tahu hajat kita. Dan ketika kita membaca istighfar, meminta ampun atau memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah beristighfar, maka tidak ada celah kecuali Allah akan mengijabah. Tapi syaratnya kita harus benar-benar meminta pada Allah dan membersihkan diri kita, karena tidak mungkin Allah mengabulkan doa kita kalau yang kita makan haram, kalau kita yang minum haram, naudzubillah. Maka harus kita perbaiki makanan minuman kita, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita hajatkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat istighfar tentu bermacam-macam. Ada yang paling singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau yang agak lengkap sedikit ditambah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun pada Allah dan memohon dan meminta bertaubat padanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sayyidul istighfar yang paling paten, yang paling mantap, yang paling pol, itu tentu yang paling lengkap, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Bapak Ibu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau mungkin kita untuk satu keluarga pakainya Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Pakai na semuanya. Wa nahnu ala abdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena memang istighfar itu boleh kita minta untuk keluarga kita. Kita meminta ampunkan untuk anak-anak kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana dalam doa khatib itu, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, jadi tetapi kalau taubat itu harus yang bersangkutan. Harus yang bersangkutan. Karena taubat itu lebih spesifik. Dan taubat itu waktunya terbatas. Misalkan taubat dari riba,
itu waktunya terbatas sampai ajal menjemput kita. Misalkan taubat dari syirik, taubat dari zina, taubat dari riba, itu malam yugharrir, sebelum ajal itu menjemput kita, itu masih terbuka. Sebelum matahari terbit dari arah yang berlawanan, itu masih dibuka pintu taubat. Tetapi kalau istighfar, meskipun ada orang yang sudah meninggal, anaknya boleh masih tetap meminta ampunkan untuk orang tuanya. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, ampunilah anak-anakku, ampunilah kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup dan maupun yang sudah mati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup ataupun yang mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya teringat ternyata mukjizat istighfar ini luar biasa Bapak Ibu. Memang terlihat sepele, astagfirullah, astagfirullah, tetapi dalam penelitian saya, disertasi saya, S3 saya teliti, ternyata pengakuan dosa kepada Allah itu luar biasa. Mengaku atas perbuatan kita, atas apa yang telah kita perbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Dalam istilah barat itu ada namanya NLP, EFT. Bagaimana terapi-terapi itu dimulai dari pengakuan seorang yang ingin menterapi dirinya. Dan kalimat istighfar itu adalah terapi yang luar biasa, melebihi dari neurolinguistic programming, melebihi daripada emotional freedom technique. Karena memang istighfar ini paten dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan NLP, EFT itu hanya penemuan barat, yang itu hanya penemuan manusia. Tetapi di dalam agama kita, kalimat ya Allah, aku meminta ampun atas dosaku. Ketika saya masih SMP, SMA, saya pernah meninggalkan sholat, saya pernah berbuat dosa, saya pernah makan riba dan sebagainya. Ketika itu kita ingat-ingat, kita sempatkan waktu di malam-malam, di sepertiga malam setelah sholat hajat, kita mengingat dosa-dosa kita, lalu kemudian kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bercucuran air mata kita. Dan setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melebihi semua terapi yang ada di muka bumi ini. Bahkan pernah suatu saat saya bersama jamaah saya, sebelum majelis selesai, saya meminta jamaah semuanya untuk beristighfar. Dan saya minta jamaah semuanya untuk meminta apa yang ingin diminta kepada Allah. Dan ini kebiasaan para ulama, sebelum ada hajat istighfar dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi sebelum kita berdoa itu disunnahkan kita beristighfar. Dan ada seorang jamaah yang teriak-teriak, menangis. Ternyata jamaah tersebut punya hajat, ingin disembuhkan dari dosa ketakutannya, ingin disembuhkan dari dosa fobianya, dosa sering kesurupan dan sebagainya. Ketika dia membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, dia meminta ampun pada Allah. Mungkin pernah mempelajari kesyirikan, pernah mempelajari sihir, pernah mendatangi dukun, pernah melaksanakan dosa-dosa itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum berdoa, istighfar itu adalah kalimat yang merupakan doa itu sendiri. Dan istighfar itu adalah inti daripada kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah mencintai kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengabulkan dosa-dosa, untuk mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan di majelis yang penuh berkah ini kita bisa mengamalkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertaubat, untuk selalu beristighfar. Minimal kita satu hari, satu malam tidak kurang dari berapa kali Bapak Ibu? 70 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dan di waktu-waktu yang agak panjang kita baca yang Sayyidul Istighfar, supaya Allah memberikan kecintaannya kepada kita dengan kecintaan yang sempurna, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk masuk ke dalam surga level 2. Jadi orang-orang yang selalu beristighfar, bertobat ini surganya level 2. Meskipun ada surga level 1, tapi ketika kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah yang lebih berhak menempatkan kita di surga yang mana? Tentu surga Firdaus yang kita utamakan, yang kita niatkan, surga yang paling tinggi. Tapi ada orang-orang yang mungkin banyak dosanya, amalannya sedikit, tetapi dia rutin beristighfar, ada surga level 2. Dan memang banyak sekali orang-orang awam yang mengamalkan ini, memperbanyak baca istighfar, itu dikabulkan hajat-hajatnya. Bukan hanya di zaman sekarang, di zaman Rasulullah SAW, di masa para ulama, salah satunya Imam Ahmad bin Hambal. Dalam sebuah hikayah itu cerita, dan ini benar, bahwasanya ada seorang yang awam yang hanya pedagang biasa, tetapi melazimkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin ibu-ibu yang sambil menyapu astagfirullah, astagfirullah. Nah, pedagang roti ini selalu mendawamkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga apa yang dia inginkan, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Bahkan suatu saat Imam Ahmad bin Hambal pernah menceritakan bahwasanya ketika beliau nginap di masjid dan sempat diusir ketika itu, karena memang pas marbotnya mungkin melarang jamaah untuk sholat, untuk menginap di masjid. Marbot tadi tidak tahu itu adalah imam besar, Imam Ahmad bin Hambal, karena memang di zaman itu tidak ada medsos, tidak ada ini tampangnya, misalkan kalau sekarang ada tampangnya Wahbah Zuhaili, ada tampangnya Habib ini itu dan sebagainya. Tapi di zaman itu, di zaman Imam Ahmad belum ada medsos, sehingga marbot masjid pun tidak tahu itu imam besar ingin istirahat dari luar kota, sehingga diusir. Dan karena ketawaduan Imam Ahmad tidak mengaku dia imam besar, dia pergi. Dan sampailah dia bertemu dengan roti tadi, pedagang roti tadi, dan beliau melihat Imam Ahmad bin Hambal ini melihat tukang roti yang sambil berdagang, sambil membuat adonan roti, astagfirullah, astagfirullah. Wahai pedagang, kenapa engkau selalu membaca istighfar dalam perbuatanmu itu, astagfirullah, astagfirullah? Padahal engkau tidak berbuat dosa, engkau berbuat baik, engkau berdagang, engkau mencari rezeki Allah, dan itu adalah perbuatan yang mulia, itu adalah jihad mencari rezeki dengan yang halal. Apa kata pemuda tadi, apa kata pedagang roti tadi? Saya membaca istighfar ini, tidak ada satupun hajat saya, keinginan saya, doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu, wahai syekh, syekh itu kan belum diketahui Syekh Ahmad bin Hambal, karena syekh itu dalam bahasa Arab itu artinya sudah tua. Jadi walaupun syekh, walaupun tukang sapu, tapi kalau dia sudah tua itu syekh juga, syekh karena memang wahai kakek. Ya syekh, saya punya satu hajat yang memang belum pernah Allah kabulkan. Saya ingin sebelum saya mati atau sebelum orang itu mati, saya pernah berjumpa dengannya. Beliau adalah imam besar, beliau adalah seorang mufti. Kalau kita konteks sekarang adalah imamnya umat Islam sedunia, yang memberikan fatwa, yang memberikan bimbingan, memberikan arahan karena keluasan ilmunya, Imam Ahmad bin Hambal. Sang pedagang roti tadi yang hanya pedagang pentol misalkan di zaman sekarang, hanya lazim istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dengan kemustahilannya dia bisa bertemu dengan imam besar itu. Mungkin Bapak Ibu susah ketemu dengan Wahbah Zuhaili di sana, tapi ketika Bapak Ibu ada niat itu, tentu Allah akan memikirkan caranya. Nah, dalam riwayat tadi dikatakan bahwasanya ternyata karena istighfar daripada pedagang roti tadi, dia mempunyai hajat yang ternyata Allah begitu cinta kepada pedagang roti tadi, seorang yang awam, yang mungkin amalannya tidak seistimewa para ulama, tetapi itu yang menyebabkan diusirnya Imam Ahmad dari masjid, tidak jadi istirahat di masjid. Padahal Allah mau tinggal disampaikan saja kepada marbotnya, saya imam, bolehkah? Tapi itu yang membuat lisan daripada imam itu tidak berbunyi, hanya baik saya berangkat. Dan ternyata hanya dengan keinginan daripada seorang tukang roti,
bisa menyebabkan perjalanan daripada imam besar. Itu hanya baru satu hikayah. Saya rasa Bapak Ibu punya banyak cerita, banyak pengalaman ketika kita melazimkan istighfar, ketika kita mendawamkan istighfar, maka tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang disembuhkan, hajat yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya menandakan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan salah satu bentuk kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah. Mungkin setelah ini mungkin ada yang mau bertanya, tanya jawab. Kita tutup dulu dengan berdoa kepada Allah, kita memperbanyak istighfar, kita amalkan langsung amalan ini, bertaubat dan beristighfar tiap hari, minimal berapa kali Bapak Ibu? 70 kali. Yang mau disiplin boleh pakai alat zikir, itu kan sudah canggih sekarang. Itu subhanallah, itu kan biasa dipakai subhanallah, alhamdulillah. Tapi coba ditambah satu lagi, diprogramkan istighfar. Tidak kurang 70 kali. Dalam hadis riwayat Muslim lebih dari 100 kali Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya beliau tidak pernah kurang dari 70 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ketika Bapak Ibu mengucapkan istighfar, ingat dosa-dosa kita, apa yang belum ditaubatkan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita berdoa sama-sama. Dan berdoa itu adalah ud'uni astajib lakum. Ketika kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita, baik secara bersama-sama, baik secara bersendiri-sendiri. Itu semua disyariatkan dalam agama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nastaghfiruka wa nutubu ilaika taubatan nasuha. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan atau mendiskusikan atau menambah, dipersilakan sebelum kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mari kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.